Shalom, sahabat supel. Shalom teman-teman anak-anak muda, teman-teman remaja, em, anak-anak muda yang sangat-sangat diberkati Tuhan, anak-anak muda yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Gue percaya kita semua begitu sangat-sangat dicintai sama Tuhan, begitu sangat disayangi sama Tuhan. Itu hal yang gue yakini, itu hal yang gue nggak tahu teman-teman punya pemikiran yang sama dengan gue untuk hal ini atau enggak. Tapi itu yang gue percayai, Tuhan sayang sama gue, Tuhan sayang sama lu semua. Nah teman-teman mengingat nih ya, teman-teman mengingat mungkin bukan liburan ya, mungkin ada yang bilang kita lagi di karantina, di isolasi dan lain sebagainya. Ya bodo amat, mau apapun itu gue percaya ada rencana Tuhan di balik semua itu, gitu ya. Karena ya gue sebenarnya nggak mau bahas soal COVID ini ya, soal virus ini gitu. Tapi ya memang virus ini sudah buat satu kegentaran di bangsa kita, atau bukan cuma di bangsa kita tapi yang di seluruh dunia. Virus ini lagi merajalela ya gitu. Tapi gue nggak mau bahas soal itu, soal betapa merajalelanya virus ini. Tapi yang gue mau bahas, yang gue mau kasih tahu ya, yang teman-teman harus tahu bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Itu kita jangan fokus dengan masalah yang kita hadapi, kita jangan fokus dengan virus ini, tapi kita fokus bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat gitu. Karena ada banyak orang yang mungkin cuma fokus dengan satu hal, gue punya masalah yang besar, gue punya pergumulan yang gede, dan gue mungkin gak bisa menyelesaikan semua ini. Ingat, kita punya Tuhan yang dahsyat gitu. Fokuslah kepada siapa yang mampu memberikan kelegaan kepada kita gitu. Fokuslah kepada siapa yang bisa lepasin kita dari pergumulan itu. Fokuslah kepada siapa yang bisa mengangkat masalah kita, yaitu siapa? Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang hebat gitu. Nah teman-teman, mungkin ada yang liburan asik dan lain sebagainya ya teman-teman. Mungkin bisa punya waktu ya, quality time dengan keluarga tuh ya, cukup lah gitu. Kapan lagi gitu ya kita punya waktu yang begitu akurat dengan keluarga di rumah gitu. Itu sebenarnya harusnya kita pakai sebagai momen dimana kita bangun hubungan kita di dalam keluarga gitu. Kita pakai momen kita untuk kita ya, bangun komunikasi kita dengan saudara kita, kakak kita, adik-adik kita mungkin ya. Itu karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, atau mungkin sekolah, kuliah, mungkin orang tua kita yang kerja terlalu sibuk. Tapi dengan adanya hal ini, itu berpikirlah positif gitu, dan kita bangun hal-hal yang positif dengan hal ini gitu. Percaya bahwa semuanya udah ada yang ngatur, percaya bahwa semuanya pasti akan berlalu, semuanya pasti akan berakhir gitu ya. Tapi yang gak bisa berakhir adalah apa? Adalah firman Tuhan itu sendiri. Allah itu gak bisa berakhir. Allah itu tetap dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bicara soal bangun hubungan ya teman-teman tahu lah. Kalau teman-teman punya pacar, teman-teman punya ya, mungkin di video yang di IGTV yang sudah dibagikan, teman-teman bisa lihat itu ada Kak Cua, Abang Cua yang ngomongin soal hubungan ya, hubungan mungkin teman-teman yang punya pacar ya, punya kekasih gitu. Kalau teman-teman nggak bangun hubungan lebih dekat lagi, kan teman-teman nggak bisa tahu ya siapa orang itu, siapa pribadinya dia gitu. Dan itu akhirnya jadi susah buat kita berkomunikasi gitu. Sama halnya dengan
Mungkin kalau kita punya keluarga, punya papa, punya mama gitu, kita harusnya berusaha buat bangun hubungan dengan mereka gitu. Kita sebagai anak, ya ini gue percaya, gue bicara soal anak-anak muda nih teman-teman. Kita sebagai anak, ya harusnya bisa menempatkan posisi kita sebagai anak, ya yang baik itu kayak gimana gitu. Ada video-video yang nanti bakalan teman-teman tonton ya, ada teman-teman, ada pokoknya adalah nanti itu ngeprank gitu teman, itu coming soon teman-teman, video yang bahas soal bagaimana seorang anak di dalam keluarga. Kita menempatkan diri dalam keluarga sebagai anak, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan keluarga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu akan dibahas di video berikutnya ya teman-teman. Itu coming soon, itu spesial buat teman-teman. Tapi hari ini gue mau bahas soal pribadi kita masing-masing gitu, hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin Kak Cua udah singgung sedikit, bukan sedikit tapi udah banyak yang Kak Cua, dan kita punya KKR, di 3 kali KKR kita bicara soal connected, membangun hubungan dengan Tuhan gitu. Membangun hubungan dengan Tuhan tuh kayak gimana gitu ya, kita harus berkomunikasi, selalu datang sama Tuhan dalam doa. Teman-teman harus punya waktu pribadi dengan Tuhan gitu. Gue juga lagi belajar untuk selalu bangun hubungan pribadi gue dengan Tuhan, hubungan intim gue dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya gue tahu, gue kenal siapa Tuhan gitu. Karena ada banyak orang Kristen, ada banyak anak-anak muda yang ngakunya Kristen, yang ngakunya percaya Tuhan, tapi pada kenyataannya mereka nggak kenal Tuhan gitu. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Ya karena kita nggak punya komunikasi, kita nggak punya hubungan yang intim. Oke, lu ke gereja, oke lu mungkin datang ke gereja nyanyi gitu, nyembah, tapi cuma sekedar di gereja aja. Buat apa gitu? Ketika lu pulang di rumah, ya lu ke aktivitas lu yang biasanya lu marah-marah ya, lu mungkin ada sakit hati, kecewa sama orang tua. Mungkin wajar nggak kita sakit hati sama orang tua, marah, mungkin kecewa, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu tenggelam, jangan terlalu diam dalam kekecewaan, dalam kemarahan itu. Firman Tuhan bilang gini, nggak baik kalau kita marah sampai matahari terbenam gitu. Kalau orang marah sama kita, orang bikin salah sama kita, orang bikin kita sakit hati, ampuni mereka 77 kali dalam sehari ya. Itu Alkitab nggak main-main, firman Tuhan nggak main-main gitu. Intinya begini, ketika orang bikin lu sakit, orang bikin lu marah, lu harus bisa mengampuni, lu harus bisa kasih pengampunan gitu. Susah nggak? Susah banget, nggak gampang gitu. Teman-teman tahu yang Tuhan udah lakukan. Tuhan bilang gini, ketika dia disalibkan, ketika mungkin ketika dia dari perjalanan, dalam perjalanan sampai ke Bukit Golgota itu, teman-teman udah nonton ya filmnya di The Passion of the Christ, itu Passion of the Christ, bahwa di situ Tuhan nggak teriak loh ya selama perjalanan. Tuhan teriak tuh, kalau gue nonton tuh cuma 3 kali Tuhan teriak. Ketika dia dipaku di tangan, buah sama di kaki, itu dia teriak gitu. Sampai akhirnya ketika dia mau menyerahkan nyawa pun dia bilang gini, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Gitu. Ya, mungkin ada yang bikin kita marah, bikin sakit hati. Kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Yang tadinya kita udah tahu bahwa kita dijadikan seturut dengan rupa dan gambar Allah. Berarti apa yang ada dalam diri Allah itu ada di kita. Benar ya? Atau mungkin ya kita di Galatia 9 buah roh itu kasih ya teman-teman, di 9 buah roh kita belajar hal itu ya. Setidaknya kita punya kasih lah,
punya punya apa namanya, em, penguasaan diri, kelemah lembutan. Kita harus punya itu, gitu. Karena itu yang dari Tuhan. Itu. Berarti kita punya itu dong. Terus gimana? Ya kita harus ngeluarin itu. Kita harus mengaplikasikan hal itu. Ketika kita belajar firman Tuhan, ya kita jadi berkat. Kita coba mempraktekkan firman, bukan coba, tapi kita harus mempraktekkan firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu. Ya oke, buat sahabat-sahabat supel, buat teman-teman supel, buat anak-anak muda dimanapun berada. Oke, mungkin teman-teman bingung supel apa ya? Gue mau kasih tahu, supel itu adalah sukacita pelajar. Itu adalah organisasi pemuda remaja yang ada di Jakarta Utara, Cilincing. Ya teman-teman boleh main, teman-teman boleh ajak teman-teman yang lain, kerabat kalian buat bisa gabung sama kita gitu, untuk sama-sama kita sharing, mungkin sama-sama kita belajar firman Tuhan, sama-sama kita nyembah Tuhan di sini, sama-sama kita memuliakan nama Tuhan gitu. Saya percaya, gue percaya bahwa ketika kita punya hubungan yang baik dengan sesama, ya, atau dengan Tuhan lah ya, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita pasti punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kita pasti punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang akan kita temui dimanapun kita berada. Gitu. Oke. Mungkin video ini cukup sampai di sini, tapi kita akan bahas di video-video berikut lagi. Kita akan belajar lagi, kita belajar sama-sama, mungkin bukan dengan gua, tapi dengan teman-teman yang lain, dengan rekan-rekan yang lain ya, dengan sahabat-sahabat supel yang cinta anak-anak muda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.